memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah kita ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Suri tauladan bagi seluruh umat Islam dan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ketua Komite beserta anggota Sekolah SMP Negeri 2 Kenohan atau yang mewakili, Bapak Irwan SPD selaku PLT, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kenohan beserta Bapak Ibu guru dan staf admin, juga teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 2 Kenohan. Sebelum kita memasuki acara demi acara, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Susunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah pada hari ini adalah: 1. Pembukaan yang diawali dengan membaca basmalah. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan dari Bapak PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kenohan. 4. Lantunan lagu tentang Nabi Muhammad SAW. 5. Tausiah agama. 6. Penutup. Baiklah, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu membaca basmalah. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Rashid Ramadan selaku Qori dan Marwa selaku Sari Tilawah. Kepada Muhammad Rashid Ramadan dan Marwa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Rashid Ramadan yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan terima kasih kepada Marwah yang telah membacakan sari tilawah. Semoga kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran memperoleh kebaikan, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Genoa. Kepada Bapak Irwan SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya, insya Allah banyak rezeki. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua. Biasanya tidak akal sampai 3 kali ya. Pak salam membeli gorengan. Yang tidak jawab salam saya, insya Allah dapat gorengan.
Jawab salam semua tadi kan? Berarti tidak jadi gorengan. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang serempak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah dan tanggal berapa ya hari ini di Masih? Lupa saya. 6. Ya, tanggal 6 September 2025 kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya mulai dari tadi malam hingga pagi ini. Tempat kita diguyur dengan hujan. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sehat walafiat lahir dan batin. Tidak ada kurang satupun. Hidungnya masih ada? Matanya masih ada? Telinganya masih ada? Manfaatkan mata dan telinganya nanti untuk mendengarkan tausiah atau ceramah yang berkaitan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Selawat beserta salam semoga tak henti-hentinya senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan etam segalanya nih menjadi dan diakui oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan kelak nanti di yaumil maksad mendapatkan syafaat beliau. Tanpa syafaat beliau kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau dihitung-hitung dengan amal ibadah kita enggak pantas rasanya masuk surga ya. Berkat syafaat beliau mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kenohan beserta Dewan Guru, staf admin yang luar biasa, yang saya muliakan dan saya banggakan, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Rasul SPD, sekaligus sahabat, biasa dipanggil kakak Rasul. Hari ini spesial dipanggil Ustadz. Kami biasa bercanda dengan Kak Rasul, Ustadz Rasul ini biasa. Saya kenal beliau ini dari Pak Mumpit, Pak David. Nah itu. Dari situlah kita kenal, jadi menambah silaturahmi, menambah persahabatan. Nanti kalau ke Tabang kita mampir ke tempat beliau, banyak durian, musim durian pasti banyak durian. Saya sampaikan mohon maaf terutama kepada Bapak Ibu Dewan Guru, pesan dari UPT tidak bisa hadir karena beliau berada di Tenggarong mendampingi ada Bupati Kap kalau nggak salah. Pak Yusri selaku mantan kepala sekolah kita juga nggak bisa hadir karena beliau ada acara hajatan dekat rumahnya, hajatan nikahan, jadi beliau tidak bisa hadir. Teman-teman yang lain, guru-guru kalian yang pernah mengajar di sini juga nggak bisa hadir, ada kesibukan di sekolah masing-masing.
Mereka berpesan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada ibu bapak guru, admin beserta staf, dan untuk anak-anak SMP Negeri 2 yang kami banggakan, yang kami cintai, yaitu siswa-siswi SMP Negeri 2 Kenohan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang baik hatinya, dan insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, dan yang tidak kalah pentingnya nanti masuk surga semua. Amin. Mau masuk surga sekarang atau nanti? Mau sekarang? Nanti dulu baru. Ya. Baik, Bapak Ibu, guru, admin, dan staf, serta anak-anak kami sekalian, kenapa kita adakan acara maulid pada hari ini? Adapun tujuannya yaitu supaya kita ingat, supaya kita ingat bahwa ada manusia yang mulia yang lahir di muka bumi ini menjadi rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk sekalian alam, entah itu binatang, pepohonan, untuk seluruh alam. Supaya ingat, nanti disimak baik-baik ceramahnya, tujuan kita supaya kita ingat dan tambah cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, menambahkan kecintaan kita. Artinya pepatah apa? Kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tidak cinta. Ya. Supaya kita ingat dan bisa mentauladani. Di sini ada nih, tauladan akhlak mulia Nabi Muhammad untuk hidup lebih bermakna dan berkah dalam setiap langkah. Artinya, tadi sudah dibacakan tori kita, Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan. Entah itu tingkah lakunya, cara berbicaranya, hai yang di belakang, cara bersifatnya ketika ada orang berbicara, ya. Nah, itu yang perlu kita contoh, nanti bisa dijabarkan oleh Pak Ustadz Rasul, lebih menjabarkan lagi. Itu tujuan kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru, staf, dan admin yang telah membersamai dalam mengadakan acara ini, yang telah membimbing anak-anak didik kita untuk bisa terlibat dalam peringatan Maulid ini. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa mengadakan acara-acara seperti ini lagi. Ya, entah itu acara keagamaan, acara nasional, kita adakan supaya ingat, ya, sebagai pengingat kita semua. Mungkin ada kekurangan itu mari kita benahi bersama-sama. Kedepannya mudah-mudahan nanti yang jadi panitia ini anak-anak didik ini, kalian jadi panitia kegiatan-kegiatan itu kalian semua dengan dibimbing oleh bapak ibu guru. Ya, mudah-mudahan nanti bisa disimak baik-baik, manfaatkan telinganya, manfaatkan matanya untuk menyimak ceramah atau tausiah yang berkaitan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya Ustadz Rasul ini di akhir-akhir ceramahnya ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan dan siapa bisa jawab dapat hadiah biasanya. Nah, makanya disimak baik-baik nanti. Ya, didengarkan baik-baik. Manfaatkan telinganya ada 2, mulutnya ada 1. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya. Mungkin itu pesan saya, nggak perlu panjang lebar. Kalau saya panjang lebar, jadi saya yang ceramah nanti. Ya.
Oke ya, bisa ya. Ya, dimanfaatkan telinganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, diberikan telinga dua, mulut cuma satu. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, jika ada salah kata, hilaf tingkah laku, mohon dimaafkan. Kalau lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwan SPD yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Kisah Sang Rasul dan Komarun yang akan dibawakan oleh Amora dan Rina. Kepada Amora dan Rina dipersilahkan. Tahun usia kakek
duka yang penuh suka duka. Terima kasih kepada Amora dan Bima telah menyanyikan lagu kisah Samrosu dan Omar yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga dengan mendengarkan kisah Samrosu dan Omar menambah kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW.
atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rasul SPDI. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Rasul SPDI dipersilakan. Dah on nih. Oke. Kita mulai ya. Kan atau kuping bilang dah on kan nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Kepala Sekolah pantun. Pantunnya apa? Daun apa tadi? Daun salam. Karena Bapak Kepala Sekolah pantun daun salam, saya juga harus pantun daun salam. Daun salam bercabang dua. Daun padi banyak anaknya. Siapa yang menjawab salam pada saat pembukaan acara, insya Allah matinya masuk surga. Amin Allahumma amin. Tangan pinang rapat-rapat. Masih pantun ini. Tangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kalau memang kita semua mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat kita menjawab salam, Allah akan semangat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iwan, Bapak Irwan, SPD. Bapak Iwan ya, yang insya Allah berikan kemuliaan bagi beliau sehingga dalam memimpin sekolah kita menjadi sekolah yang mencetak generasi yang lebih. Yang sama-sama saya hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, terutama saudara saya, beliau ini Pak Abdul Mukib adalah saudara saya, cuman beda mama, beda bapak. Beliau telepon saya beberapa hari yang lalu, pas di hari Rabu, kita mau mengadakan maulid. Oke, siap. Padahal banyak acara-acara waktu itu saya masih di Tenggarong. Siap semua. Kapan? Hari Sabtu. Siap, bismillah. Kalau SMP 2 yang panggil, walaupun saya di luar negeri saya datang. Insya Allah. Iya, luar negeri tambah. Yang saya hormati para dewan guru, Bapak Ibu yang insya Allah mata'anallah bituli hayatihim, semoga Allah memberikan kepada beliau-beliau umur yang panjang, berkah umur dan berkah rezeki, sehingga bisa mencetak para siswa-siswi menjadi generasi Robi Rodiyah. Apa generasi Robi Rodiyah? Nanti kita akan bahas. Para jamaah, adik-adik yang gagah-gagah dan adik-adik yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, betul? Allah tidak pernah pilih kasih, siapa saja Allah kasih. Orang Islam kah, orang Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Allah kasih. Banyak orang-orang dari luar Islam yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Banyak di luar agama Islam orang-orang yang sejahtera, betul? Allah Maha Pengasih, Allah kasih semuanya kepada kita. Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, betul? Sehingga dari saking sayangnya Allah kepada kita manusia, sayangnya Allah kepada kita umat Islam, Allah jaminkan kita, barang siapa yang berbuat baik di dunia ini, barang siapa yang bersyukur di dunia ini, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kepala sekolah berkata, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua kita mau masuk surga. Caranya bagaimana? Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Semua Allah sayangi, khusus umat Islam Allah sayangi. Allah memberikan semuanya kepada makhluk di bumi ini, tapi kesayangan Allah hanya milik orang Islam. Karena orang Islam akan Allah masukkan ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Bujur galak? Siapa namanya? Ya kan? Bujur galak? Orang yang berbuat baik, bersyukur, beramal soleh, ya kan? Dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Maka wajib kita bersyukur atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang bersyukur Allah tinggikan derajatnya. Berapa banyak orang-orang yang bersyukur Allah kasih rezekinya, Allah makankan hidupnya. Tapi berapa banyak orang yang berkufur, Allah hancurkan kehidupannya. Salah satunya adalah yang bernama Qarun. Siapa? Qarun. Ada yang kenal sama Qarun? Ada yang kenal sama Qarun? Ada, saya juga belum kenal. Tetapi di dalam Al-Quran dikisahkan pada zaman Nabi Musa, Qarun adalah orang yang paling kaya di seantero dunia. Tapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah, Allah tenggelamkan dia dengan harta kekayaannya ke dalam bumi. Maka barang siapa yang lari ke belakang rumah, dia coker-coker, dia gali-gali tanah, dia gali-gali, begitu ketemu harta disebut, aku nemu harta karun. Itu namanya harta si Qarun. Karena Qarun tidak bersyukur kepada Allah, ditenggelamkannya ke dalam muka bumi. Jadilah namanya harta karun. Yang kedua, ada namanya Raja Namrud. Tahu Raja Namrud? Raja yang paling mekes. Wah, pokoknya sukanya membintis masyarakat itu loh. Pokoknya zolim terhadap masyarakat. Namrud meninggal dunia karena sombong, karena angkuh, karena dia zolim. Namrud, Raja Namrud mati karena ada nyamuk masuk ke telinganya. Nyamuknya kecil, masuk ke telinganya. Kaki nyamuknya diriwayatkan katanya patah. Sudah patah, nyamuk itu masuk ke telinganya.
kemudian bersarang di telinga masuk otak, kemudian Namrud itu mati. Karena apa? Karena dia sombong, karena dia angkuh. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Jujur nih. Dia punya telinga, ada penceramah, ada orang lagi berceramah tentang agama, malah ribut di belakang. Jujur. Makna tidak bersyukur adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Telinga tempatnya untuk mendengar, mata untuk melihat. Kalau ada nasihat-nasihat keagamaan, duduk, lihat, catat, dan dengarkan. Karena nanti di akhir akan sudah disiapkan sama Pak Mufid, bendahara dan kepala sekolah hadiahnya. Ya, siap ya? Dengarkan. Nanti semua yang diceramahkan ini, yang disampaikan ini, ditanyakan kepada kalian, insya Allah akan dapat hadiah. Cuman hadiahnya bukan hadiah umroh. Oke, siap dengarkan? Baik, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek, wahai orang-orang gagah. Nah, kalau dipanggil labbaik, bahasa Arab ya. Adek, orang gagah, labbaik. Coba saya panggil, kalian bilang adek, labbaik gitu. Artinya ya Pak, kalau bahasa kan ya Pak gitu. Itu bahasa Arab. Wahai orang-orang gagah, wahai orang-orang cantik. Kan ada tuh kalau kita pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya aku terima panggilanmu ya Allah. Maka ketika kalian dipanggil, wahai orang-orang gagah, labbaik. Wahai orang-orang gagah, wahai orang-orang cantik. Kalau ke belakang orang apa ya? Dibilang orang tua tapi masih gagah. Ya kan? Karena apa? Saya lewat tadi, Pak, Bapak yang gagah, yang di depan, saya kok. Terus saya bilang, padahal saya gagah ini, kenapa saya nggak disebut gagah? Baru di belakang bilang, Bapak di belakang juga gagah, katanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adek yang cantik, kalau kita disebut dengan nama Nabi Muhammad kapan dan dimanapun kita berada, hendaknya kita bersalawat kepada Nabi. Kan saya bilang tadi, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalian diam saja. Maka barang siapa yang saat disebut nama Nabi Muhammad dia diam saja, dia diucapkan, dia dicap sebagai orang yang pelit sedunia, bakhil, kikir, himmat. Kalau himmat itu kan pelit, kalau himmat pelit benar artinya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan minal zulumati ila nur sampai zaman yang penuh dengan teknologi. Sebut aja dah. Labbaik dia apa pulang labbaik. Aja dah. Zaman Nabi belum ada yang namanya layar apa namanya? Ya, TV digital. Zaman kita ada. Artinya apa? Ini semua berkah ilmu yang ditularkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan di hadisnya. Diteliti oleh orang luar, dikembangkan oleh orang-orang pintar, maka
maka jadilah tablet yang korenya seporek gaban ini. Iya kan? Etam jawat ininya, ya, Pak, pakai apa namanya tuh? Touchscreen. Ya, ini semua berkah ilmu yang ditularkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak diturunkan ke dunia ini, niscaya dunia ini menjadi gelap. Alhamdulillah. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini adalah tahun 1447 Hijriah. Ya, saya mau nanya, yang kelas 1 angkat tangan. Kelas 7. Nah, oke, turun. Kelas 8. Angkat tangannya tangan begini, yang begini nih. Kalau begini nih orang Yahudi yang ajarkan kita. Ya. Oke, turun. Kelas 9. Oke, turun. Ya. Dengarkan, adik-adik. Halo. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah 1447 tahun lalu. Artinya apa? Artinya Allah siapkan seorang nabi dan rasul untuk membawa umatnya minazulumati ila nur, dari zaman kegelapan, dari zamannya onta sampai zamannya Toyota, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti ini. Allah memberikan kepada kita sebuah anugerah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat kepada Nabi, memunculkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amril badri ya Allah. Salat ya Allah Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi amril badri ya Allah. Ya sholat terus kecilkan suaranya, kecilkan suaranya. Rasul, turunkan suaranya. Salat, turunkan suaranya ya. Tahan, terus. Ya Rasulullah, ala Yasin. Ya Rasulullah. Lagi. Salat, ya Rasulullah.
Kami rindu kepadamu ya Rasul. Datanglah pada setiap mimpi kami ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Jadikan kami sebagai anak-anak yang mampu untuk mencontoh perilaku Engkau ya Rasul. Ya, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin anak-anak, adik-adik. Kecintaan kita kepada Sang Rasul, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW harus kita buktikan dengan mengaplikasikan amalan-amalan dan ibadah yang beliau ajarkan. Nah, pada kesempatan ini, mari kita sedikit membahas tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang saya tanya, ada yang tahu, yang putra dulu, yang putra, yang tahu tanggal lahirnya Nabi Muhammad, angkat tangan. Yang tahu tanggal lahirnya Nabi Muhammad, angkat tangan. Oke. Nah, sekarang saya rubah. Sekarang yang menyanyi status siapa? Ayo. Siapa? Yang nyanyi status siapa? Ditahu. Oke. Sekarang yang nyanyi bola bale siapa? Ditahu. Oke, ditahu. Sekarang artis K-pop yang kalian tahu siapa? Tahu gak orangnya? Oke, tahu. Sekarang tahu di kelahiran Nabi Muhammad hari apa? Harinya? Hari apa? Jumat atau Minggu? Jumat atau Minggu? Jumat atau Minggu ya? Yang bilang Jumat angkat tangan. Yang bilang Minggu angkat tangan. Kelahirannya Nabi itu hari Senin, adik-adik. Hari Senin. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi, nabi suci yang mulia, Nabi Muhammad namanya, Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah ibunya, Madinah tempat tinggalnya. Gimana sih nyanyi ini ya? 12 Rabiul Awal, bertepatan 20 April, tahun gajah, tahunnya Rabi, 571 Masehi. Ini pernah kalian dengar lagu itu? Amin. Oke. Pernah? Ya. Kalau lagu bola balik hafal? Astagfirullahaladzim. Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, tepatnya tanggal 20 April 571 Masehi. 571 Masehi, tanggal 12 Rabiul, bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa di situ dikatakan tahun gajah? Ada yang tahu? Apa? Ada ya. Apa?
Ka'bah namanya Raja Abraha pakai pasukan bergajah. Banyak gajahnya. Dari saking banyaknya tidak terhitung gajahnya datang dari negeri Syam. Mau menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena pada saat itu anak-anak, adik-adik, Ka'bah di situ menjadi pusat perekonomian. Semua orang berdagang, berjualan apa segala macam ke Ka'bah di Mekah. Maka Raja Abraha ini merasa iri hati, hancurkan Ka'bah, kita pindah ke Syam ini. Kalau sekarang itu Syam itu daerah Syria ya kalau nggak salah ya. Kita hancurkan Ka'bah itu biar orang-orang beribadahnya ke sini, biar ekonomi kita meningkat. Berapa ratus banyak tentara Raja Abraha mau ke kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan bergajah. Ada yang pernah jawab gajah? Belum pernah. Ada yang sudah pernah lihat gajah? Saya belum pernah ini melihat gajah. Kalau patungnya sering. Adik-adik, pada saat itu tentara bergajah mau menghancurkan, Allah turunkan ababil burung ababil. Tahun itu terjadi akan menghancurkan Ka'bah. Nah, makanya tahun itu disebut dengan tahun gajah. Pahit tuh? Masih ingat rupanya kelas 2 sama kelas 3. Pahit tuh? Argentum. Palestina. Waktu itu Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya, pas tidak ada ayahnya. Bapaknya meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang meriwayatkan saat kandungan ibunya 2 bulan, ada yang meriwayatkan 3 bulan. Di dalam kandungan ibunya Nabi Muhammad ayahnya meninggal dunia. Beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak berubah. Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah, dididik dan dibesarkan tanpa seorang ayah. Bagaimana menderitanya beliau, Masya Allah. Begitu lahir beliau, setelah beliau lahir, orang Arab dulu punya kebiasaan, anaknya lahir harus disusui oleh ibu susunya. Diungsikan Nabi Muhammad ke rumah yang namanya Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Ya kan? Nabi Muhammad diungsikan oleh mamanya. Waktu itu tinggal di kota Mekah karena beliau khawatir kota Mekah itu terkontaminasi dengan kota Mekah, maka Aminah mengungsikan anaknya ke pedalaman Arab, diasuh, disusui oleh ibu susunya bernama Halimah dari Bani Sa'ad, disebut dengan Halimah Sa'diyah. Habis lahirnya, begitu beliau besar sedikit, beliau ditinggal mati oleh ibunya. Ibu beliau meninggal dunia. Kemudian beliau bersedih. Saat apa? Saat berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Di daerah apa? Abwa. Daerah apa? Abwa. Bukan gua itu menyandur. Abwa. Meninggal ibunya sakit. Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Sebelum pamannya Abdul Muthalib, kakeknya yang merawat beliau, kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Singkat cerita, pamannya Abu Thalib mendidik beliau. Beliau kesehariannya sebagai seorang pengembala kambing. Nabi Muhammad ngangon kambing.
Dari kecil beliau diajari kesabaran. Bapaknya meninggal dunia, mamanya begitu beranjak menjadi anak-anak, beliau ditinggal mati oleh mamanya. Kemudian besar lagi sedikit, kakeknya meninggal dunia, dirawat oleh pamannya. Kemudian beliau menjadi seorang pengembala kambing. Bertahun-tahun beliau, bertahun-tahun beliau menjadi pengembala kambing. Sampai umur 15 tahun diajarlah beliau berdagang, berjualan. Makanya pekerjaan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang disenangi oleh Rasulullah adalah berdagang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah pada saat umur besar menjadi seorang yang arif dan bijaksana. Nabi Muhammad adalah orang yang gantengnya luar biasa. Kalian senang sama orang ganteng? Wajar. Kalian senang sama orang cantik? Nabi Muhammad itu kegagahannya, Nabi Muhammad itu gagahnya lebih gagah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih gagah dari Nabi Yusuf. Bayangkan, Nabi Yusuf itu kalau perempuan lewat dan melihat Nabi Yusuf lewat sedang mengerat yang namanya bawang, tangan mereka sampai ke iris pisau, luka oleh pisau. Bayangkan Nabi Yusuf yang gagahnya, tapi Nabi Muhammad lebih gagah dari Nabi Yusuf. Masya Allah, cahayanya luar biasa. Semoga kita semua dipertemukan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Makanya siapa yang mau ketemu dengan artis K-pop, siapa yang mau ketemu dengan artis yang banyak bermaksiat kepada Allah, mau? Yang bermaksiat kepada Allah jangan. Karena kalian akan berkumpul pada mereka di neraka kelak. Nauzubillah. Kalau kalian cinta kepada Nabi, sering menyebut-nyebut nama Nabi, sering berselawat kepada Nabi, maka kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Mau? Mau masuk surga? Kata Nabi, kalau orang lagi menasihati agama, iya kita bunyinya mau masuk surga kan? Ya kan? Bujur masuk surga, bujur? Maka harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasihat menasihati urusan agama, nasihat menasihati urusan agama. Ini baru pembukaan, ini udah setengah jam ya. Lanjut. Sampai jam 12 lanjut. Tadi saya kata Pak Mufid sampai jam 2, oke? Iya, saya juga lapar kalau sampai jam 2 itu. Oke, biar kita cepat ini masuk ke telinga kanan, masuk ke otak, masuk ke hati, makanya nah, enak diam. Saya ngasih ceramah 15-20 menit, selesai kita baca doa makanan. Bujur? Sepakat? Kalau sepakat kalau ada yang berisik, kalau ada yang berkisah, kalau ada yang ribut-ribut kayak gitu, kita tambah durasi ceramahnya setengah jam. Setuju? Setuju? Nah, ini kesepakatan ya. Nih, kalau ada yang ribut didengarkan, etam tambah setengah jam. Ada yang ribut lagi, etam tambah setengah jam lagi ceramahnya. Ribut lagi, etam tambah setengah jam lagi. Nah, setengah jam, 1 jam setengah. Ribut lagi, 2 jam tambah. Setuju? Setuju. Makanya diam. Oke, diam ya. Setuju, diam ya. Sepakat ya. Kalau ada yang ribut, kalau ada yang bergurau, tambah setengah jam. Setuju? Nah, sepakat ya. Ya, diam ya. Oke.
Nah, diam ya. Oke ya. Tambah lagi nih. Diam ya. Biar saya aja yang berbicara. Ya. Nah, belum saya ceramah udah aneh. Tambah lagi saya sengaja nanti. Terus saya, setuju ya? Diam ya. Sekarang saya ceramah. Bagaimana meneladani Rasulullah? Kalau bisa saya ceramah nih, ada jarum pentol bubur tuh kedengaran. Nah, ini kan enak ya. Saya tambah ceramahnya kalau ada yang pakai salah ya. Adik-adik, Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya cahaya. Cahaya di atas cahaya, sehingga kemuliaan terpancar pada wajah beliau, ketampanan beliau, kegagahan beliau melebihi kegagahan siapapun. Gagahnya bapak kepala sekolah, gagahnya bapak bendahara, gagahnya bapak wakil kepala sekolah. Cantiknya ibu-ibu, cantiknya kalian, gagahnya kalian, kalah semua, nggak ada apa-apanya dengan kegagahan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad diutus ke dunia adalah manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau. Jangan ketika ditanya, "Oi, siapa tokoh idolamu?" Idolaku adalah si artis sekarang yang viral itu siapa? Pinkan Mambo. Apanya yang viral Pinkan Mambo? Sahroni. Sahroni, itu nggak usah ditonton, itu bukan jadi patokan kita. Makanya patokan kita hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artis nggak ada taminannya. Artis itu sekarang kita idolakan dia, keliji dia, Budi Hari, tamanya dalam penjara, habis. Pokoknya yang kuya habis. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menjaga lisan, karena mereka tidak bisa menjaga perbuatan. Kalau kita idola kepada Rasulullah, udah paling sempurna. Udah paling sempurna. Jujur apa deh? Jujur. Alhamdulillah. Nah, kata Rasulullah, suatu saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Ini kita masuk kepada inti materi maulid kita. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Suhail bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Jibril itu mendatangiku, kata Rasulullah. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam kesempatan. Wahai Muhammad, aish ma syi'ta, kata Jibril. Muhammad, hidup terserah, sembarang kau mah hidup. Terserah kau mau ngapain, hidup wahai Muhammad. Fa innaka mayyitun. Ingat Muhammad, kamu hidup sembarangan, kamu pasti akan mati. Setelah mati akan dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kita hidup terserah aja, mau ngapain terserah, mau maksiat, mau ibadah terserah kalian. Tapi ingat, kalian akan mati. Setelah mati itu akan ada pertanggungjawaban. Barang siapa yang selalu beramal soleh, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beramal soleh dan berbuat baik, baginya amal yang tidak akan pernah terputus-putus. Maka ada umur kita, ada waktu kita, ada kesempatan kita, kita hidup buat hidup yang berarti. Bantu orang tua, muliakan guru. Pak, tegak mana Pak? Bergurau dengan guru boleh? Boleh.
boleh, tapi ada batasannya. Jangan gurau dengan guru digendek. Pak. Kalau bilang, Pak Upin gagah leh. Ini papa tuh memang gagahnya. Ya kan Saro, jujur nih bapak gagah loh. Bapak kepala sekolah gagah leh. Memang beliau gagah, ibu cantik leh. Memang beliau cantik. Boleh kubur, boleh. Alhamdulillah. Hidup sesuka hatimu, terserah kamu mau hidup bagaimana. Tapi ingat, kamu akan mati. Kalau sudah mati, meninggal, apa bahasa sekarang kerennya itu? Meninggoy kita. Habis sudah urusan perkara dunia. Kawan-kawan tidak akan memiliki manfaat untuk kita dikubur. Tidak ada kawan kita yang mau umpat akan dikubur, betul deh. Tapi doa dari kawan, doa dari teman-teman, doa dari siapapun yang kita berbuat baik kepadanya, maka itu yang akan penyiram kesegaran di dalam kubur. Di dalam kubur. Maka berbuat baik kita, karena di dalam kubur tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amal dan perbuatan kita. Tidak ada kawan yang setia kepada kita kalau kita sudah masuk ke kubur. Seseorang boleh datang dan pergi. Seseorang yang datang dalam kehidupan kita itu bagaikan pelangi yang hadir dengan segala warna, namun hadirnya hanya sekejap. Seseorang boleh saja datang dan pergi sesuka hati, tapi sahabat sejati akan selalu tetap di hati. Kiu. Alhamdulillah. Sahabat sejati itu sahabat yang selalu mendoakan, sahabat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Aduh, kata Zaini. Aduh, cok, etang lihat DJ di Kembang Janggut tuh. Astagfirullahaladzim. Teman membawa ke maksi. Ini siapa nih? Bunga. Ini siapa? Mawar. Ipa. Pak. Tambah sama Pak. Banyak cowok sih Pak. Astagfirullah. Tapi ini siapa nih? Aldo, ini siapa? Rizky. Tuh, datang ke masjid sholat zuhur, datang ke depan. Alhamdulillah. Teman yang membawa kepada kebaikan itu teman sejati dunia akhir. Paham tuh? Argentum. Nah, itulah. Hiduplah sesuka hati kita akan mati semua. Yang kedua, dari hadis itu, ya Muhammad, ahbib masyita, fa innaka mufarikun. Hei Muhammad, cintailah siapa yang kau sukai. Yang kamu cintai terserah kamu, cinta kepada siapa, cinta kepada dunia, cinta kepada akhirat, cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama. Fa innaka mufarikun, tapi ingat Muhammad, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kita akan berpisah sama orang yang kita cintai. Jujur apa nih? Kalian adik-adik cinta kepada HP. Hari-hari maha berkawan dengan HP nih. Datang ke rumah pulang sekolah, bruk, taruh tas, taruh baring, tak. Baru mau mandi, tak. Pokoknya ke WC, ke toilet, bawa HP, tak. Cinta kepada HP, HP akan kita tinggal kalau kita cinta kepada dunia, motor, pokoknya kornelnya banyak benih. Pokoknya knalpotnya racing. Pokoknya cantik sudah motornya tuh, Scoopy-nya warna pink. Cantik sudah sepedanya juga warna pink, cantik sudah. Ketika meninggal dunia, motor tidak akan kita bawa. Jujur apa nih? Bisa motor menyelamatkan kita?
Bisa? Bisa. Kalau motor itu kita bawa ke masjid buat sholat. Kata motor nanti di akhirat, ya Allah, saya ini motornya ya Allah selalu dibawa ke masjid untuk sholat. Motor itu bisa menjadi saksi bahwa kita pernah sholat ke masjid, tapi ini dibawa ke kuburan. Bujur apa nih? Cinta kepada sesuatu akan membutakan kita. Pernah ada cerita begini ada? Nah, tinggal dikit lagi nih tentang ceramah. Karena tidak ada yang ribut tadi kan, pertahankan. Karena sudah hampir habis nih, kalau masih ribut tambah lagi setengah jam lagi nih. Tentang cinta kepada Nabi. Pernah ada seorang Arab Badui. Di suku Arab itu ada orang pedalaman. Kalau etam di sini nih pedalaman etam orang Dayak, ya kan? Tapi di sana di Arab itu namanya ada suku Badui. Badui itu Arab pedalaman. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik, sedang tawaf di Ka'bah, Rasulullah membaca doa. Tetapi di depan itu ada orang Arab Badui. Mohon maaf, orangnya kecil, hitam, orang Badui. Dia saat bertawaf, dia tidak tahu Nabi Muhammad itu yang mana. Dia bilang apa? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sampai dia 7 kali putaran ke Ka'bah itu. Muhammad, 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 Muhammad. Terus 7 kali putaran. Nanyalah Nabi, kok kamu bacanya Muhammad, Muhammad aja? Ya, saya cinta sama Muhammad dan yang saya tahu hanya Muhammad saja. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman tuhibbu. Engkau bersama siapa yang di surga nanti, bersama siapa yang orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka di hari kiamat di surga nanti bersama Nabi. Cinta kepada dunia, maka di akhirat akan bersama dunia dan kita akan mempertanggungjawabkan dunia. Pasti ketika kita mempertanggungjawabkan dunia, banyak kejahatan-kejahatan yang kita perbuat, maka kita masuk ke dalam neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka di hari kiamat kita akan bersama orang yang kita cintai. Paham tuh? Nah, oke, yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesukamu, sesuka hatimu, berbuat baik, berbuat jahat, terserah kamu, kata Jibril nyampaikan kepada Nabi. Terserah kamu berbuat apapun di dunia ini, tapi ingat, kamu akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jono, ada kan namanya Jono? Ada. Joni, ada kan namanya Joni? Ada Joni. Ahmad, ada kan nama Ahmad? Ahmad, ya Ahmad ada. Ada. Risa, ada kan Risa? Oh namanya kan? Oh ya. Pertanggungjawabkan hidupmu di dunia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu di dunia dulu pernah berjalan ke kembang janggut, lihat orang berjoget-joget, lihat DJ bergoyang-goyang, pertanggungjawabkan kamu. Ya Allah, saya ditaruh. Maka sudah dikasih tahu sama Ustaz Rasul waktu ceramah, jangan pergi. Kenapa kamu pergi? Akhirnya kita diazab, disiksa oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Dah, hidup di dunia ini, dah. Mau ditambah nggak setengah jam? Hidup di dunia ini harus sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Setidaknya kita harus belajar. Pak, nggak tahu jawaban, nggak tahu Pak. Kita harus belajar karena kita diwajibkan untuk belajar. Paham tuh? Jadi intinya yang pertama ismasyuta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka hatimu, tapi engkau akan mati, maka waspada dengan kematian. Ahbib masyuta fa innaka mufarikun. Cintai sesukamu, terserah kau, sembarang kau siapa kau cintai, tapi kau akan berpisah. Wa'man masyuta fa innaka mazjiyun. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan dimintakan pertanggungjawaban. Semua kita yakin kita adalah umat Nabi Muhammad. Yakin?
Tapi akankah Nabi Muhammad di akhir nanti mengakui kita sebagai umatnya? Barang siapa yang mau diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat nanti, kita datang nih, ya Muhammad, saya umatmu dulu, orang kahana, orang tuana, ya Muhammad, saya senang dengan engkau. Tapi kata Nabi, kamu bukan umatku. Loh, kenapa ini Muhammad? Kamu pernah melawan orang tuamu. Na'udzubillah. Orang yang melawan orang tua, durhaka sama orang tua, tidak akan pernah diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Wa qul lahuma uffin wa la tanharhuma. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, hei manusia, apa sih namanya di sininya? Putri, mana Putri? Ada Putri? Putri? Siti. Ya, Siti. Apa namanya sekarang modern semua yo? Ya, Aprilia mana? Oh iya, Aprianus. Ini Aprianus. Oh Aprianur. Kalau Aprianus orang sini itu orang Sembilan. Aprianur. Aprianur. Apakah engkau umat Muhammad? Iya saya umat Muhammad. Tapi kamu pernah bilang sama orang tuamu waktu kamu disuruh, Aprianur belikan mama ini Prija. Aku lagi main PS nih, PS5 lagi. Saja tadi, kehemat, kita lipat. Bilang saja itu durhaka. Apalagi nyakiti hati orang tua, apalagi kita tidak senang sama orang tua, itu anak durhaka. Tidak akan memasuki surga, bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, oke. Cinta kepada Nabi harus taat pada orang tua. Kemudian intinya maulid sekarang adik-adik, kita sudah di akhir-akhir nih. Intinya maulid pada saat ini, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik juga dengan sesama. Karena berbuat baik dengan sesama itu diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kepada orang yang lain agama dari kita harus tetap berbuat baik. Pernah suatu ketika Rasulullah itu setiap hari kerjaan beliau pada pagi hari memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta di pinggir jalan. Orang tersebut di pinggir jalan setiap hari duduk. Rasulullah datang memberikan roti, dikunyah karena roti itu keras. Orang tua dikunyah oleh Rasulullah, diberi oleh Rasulullah yang lalu dikasih makan. Terus setiap hari begitu Rasulullah meninggal, orang itu kehilangan. Datanglah Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Tapi kata orang itu, siapa kamu nih? Kamu bukan orang yang sering ngasih saya makan tiap hari. Sedihlah, air mata Abu Bakar keluar. Aku ini sahabatnya yang beri makanmu tiap hari itu orangnya sudah meninggal dunia kemarin. Siapa dia? Dia itu adalah Muhammad SAW. Padahal adik-adik, Nabi Muhammad setiap kali memberi makan sama orang buta tadi, orang buta tadi itu selalu membenci Nabi Muhammad. Kamu jangan pernah dekat Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad dicaci maki sama dia. Pokoknya keluar bahasanya. Pokoknya bahasanya lengkap menghina Nabi. Padahal yang menyuapin ini Nabi Muhammad. Namanya orang buta, dia tahu kan? Tapi Nabi Muhammad tiap hari memberikan makan sama dia. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah minta kebaikan orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, tapi jangan pernah minta imbalan, minta kebaikan orang lain. Tolong aku, wane biro. Ada yang gitu? Nah, belikan mama pijana 5 biro. Upahnya berapa baru berangkat? Nah, ini berbuat baik mengharapkan imbalan, tidak akan menjadi amal kita. Oke? Berbuat baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah di akhir hayat beliau, taraktu fikum amrayni lan tadilu bima ita masaktum lan tadilu bima abada.
Kitab Allah Sunnah Rasul. Barang siapa yang berpegang teguh pada kitab Allah dan hadis Nabi, maka dia tidak akan pernah tersesat kapanpun dari mana. Oke. Kang, sudah berapa jam? 1 jam lewat? 1 jam sudah. Oke. Sekarang sebelum conclusion, before conclusion, we have to ask to you all about the question. 5 question or 6 question. Karena kepala sekolah kita berbahasa Inggris, istrinya juga berbahasa Inggris, maka kita harus pakai bahasa Inggris. Oke. Baik. Nahnu anas'alukum bisu'alin kathir bil as'ilah kathirah antum tujibuna in tujibtu sawfa nu'ti hadiyatan mubasyaratan. Yes. Orang bahasa Arab yes. Baik. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan, minimal 6 pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Bukan? Ayo buka. Bisa jawab maju. Oke. Oh, rahasia dong. Ya. Pertanyaan pertama. Di daerah manakah tadi ibu Rasulullah sakit kemudian meninggal dunia? Angkat. Lagi itu dulu nama. Aduh. Masih. Abwa, bujur apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kasih contoh dulu. Saya boleh ngasih 10.000. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Ibu ngasih juga. Mau 60.000, Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari belum lengkap pertanyaannya. Hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini masih lanjut pertanyaannya. Tahun gajah. Bertepatan tanggal Masehinya tanggal berapa? Katakan. Turun dah. Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Yang disebut dengan tahun gajah. Gajah. Pertanyaannya, apa nama kota Madinah sebelum beliau hijrah? Maju. Enggak apa. Kita belajar salah wajar. Kota apa? Kota Ka'bah. Enggak apa-apa sini dulu. Ini 5.000 lah. Nah, 5.000. Ini papa salah maju dapat hadiah, tapi habis 5.000-nya di sini. Kota Madinah sebelum Rasulullah pasti namanya di sininya Putri, mana Putri? Ada Putri Siti. Ya, Siti. Apa namanya sekarang modern semua yo? Ya, Aprilia mana? Oh iya, Aprianus. Ini Aprianus. Oh Aprianur. Kalau Aprianus orang sini itu orang Sembilan. Aprianur. Aprianur.
apakah engkau umat Muhammad? Iya, saya umat Muhammad. Tapi kamu pernah bilang sama orang tuamu waktu kamu disuruh, Piano, belikan mama ini Prija. Aku lagi main PS nih, PS5 lagi. Saja tadi, ini, kehemat, kita lima, bilang saja itu durhaka. Apalagi nyakiti hati orang tua, apalagi kita tidak senang sama orang tua, itu anak durhaka, tidak akan memasuki surga, bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, oke. Cinta kepada Nabi harus taat pada orang tua. Kemudian intinya maulid sekarang adik-adik, kita sudah di akhir-akhir nih. Intinya maulid pada saat ini, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik juga dengan sesama. Karena berbuat baik dengan sesama itu diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kepada orang yang lain agama dari kita harus tetap berbuat baik. Pernah suatu ketika Rasulullah itu setiap hari kerjaan beliau pada pagi hari memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta di pinggir jalan. Orang tersebut di pinggir jalan setiap hari duduk. Rasulullah datang memberikan roti, dikunyah karena roti itu keras. Orang kedua dikunyah oleh Rasulullah, diberi oleh Rasulullah yang lalu dikasih makan. Terus setiap hari begitu Rasulullah meninggal, orang itu kehilangan. Datanglah Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Tapi kata orang itu, siapa kamu nih? Kamu bukan orang yang sering ngasih saya makan tiap hari. Sedihlah, air mata Abu Bakar keluar. Aku ini sahabatnya yang beri makanmu tiap hari, itu orangnya sudah meninggal dunia kemarin. Siapa dia? Dia itu adalah Muhammad SAW. Padahal adik-adik, Nabi Muhammad setiap kali memberi makan sama orang buta tadi, orang buta tadi itu selalu membenci Nabi Muhammad. Kamu jangan pernah dekat Muhammad. Muhammad itu orang gila. Pokoknya Nabi Muhammad dicaci maki sama dia. Pokoknya keluar bahasanya. Pokoknya bahasanya lengkap menghina Nabi. Padahal yang menyuapi ini Nabi Muhammad. Namanya orang buta, dia tahu kan? Tapi Nabi Muhammad tiap hari memberikan makan sama dia. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah minta kebaikan orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, tapi jangan pernah minta imbalan, minta kebaikan orang lain. Tolong aku, wane biro. Ada yang gitu? Nah, belikan mama pijana 5 biro. Upahnya berapa baru berangkat? Nah, ini berbuat baik mengharapkan imbalan, tidak akan menjadi amal kita. Oke? Berbuat baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah di akhir hayat beliau, taraktu fikum amrayn lan tadilu bima masaktum lan tadilu bima abada. Kitabullah sunnah Rasul. Barang siapa yang berpegang teguh pada kitab Allah dan hadis Nabi, maka dia tidak akan pernah tersesat kapanpun dari mana. Oke. Kang, sudah berapa jam? 1 jam lewat? 1 jam sudah. Oke. Sekarang sebelum conclusion, before conclusion, we have to ask to you all about the question. 5 question or 6 question. Karena kepala sekolah kita berbahasa Inggris, istrinya juga berbahasa Inggris, maka kita harus pakai bahasa Inggris. Oke. Baik. Nahnu anas'alukum bisu'alin kafir bil as'ilah kathirah antum tujibuna in tujibtu sawfa nu'ti hadiyatan mubasyaratan. Yes. Orang bahasa Arab yes. Baik. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan, minimal 6 pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Bukan? Ayo Bapak.
Bisa jawab maju. Oke. Oh, rahasia dong. Ya. Pertanyaan pertama. Di daerah manakah tadi ibu Rasulullah sakit kemudian meninggal dunia? Anak-anak. Itu pertama. Aduh. Masih. Abua. Bujur apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kasih contoh dulu. Saya dulu ngasih 10.000. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Ibu ngasih juga. Mau 60.000, Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari belum lengkap pertanyaannya. Hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini masih lanjut pertanyaannya. Tahun gajah. Bertepatan tanggal Masehinya tanggal berapa? Katakan. Turun dulu, turun dah. Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Yang disebut dengan tahun gajah. Oh, gajah. Pertanyaannya, apa nama kota Madinah sebelum beliau hijrah? Maju. Enggak apa. Kita belajar salah wajar. Kota apa? Kota Ka'bah. Enggak apa-apa ya, sini dulu. Ini 5.000 lah. Nah, nah. 5.000. Ini Papa salah maju, dapat hadiah, tapi udah habis 5.000-nya di sini. Kota Madinah sebelum Rasulullah siapa? Halimah itu Sa'di. Halimah dari Bani Sa'an. Oke. Udah berapa pertanyaan? 5 ya? Pertanyaan terakhir deh. Masih ada? Wah. Ya, pertanyaan terakhir. Masih banyak nih, masih banyak. Oh iya, udah harap belum. Ya, oke. 3 pertanyaan lagi ya. Adik-adik, tadi intinya kita harus berbuat baik pada sesama, berbuat baik kepada orang tua. Pertanyaannya sekarang, sebutkan ciri-ciri orang yang masuk neraka. Ciri-ciri orang yang masuk neraka, angkat tangan. Nah, berarti kalian mau masuk neraka ini. Ciri-ciri orang masuk neraka, angkat tangan. Saya pak. Berarti dia mau masuk neraka. Kecuali saya tanya, sebutkan ciri-ciri orang masuk neraka. Saya bilang, ciri-ciri orang masuk neraka adalah saya pak. Astagfirullah. Nah
sahabat terdekat baginda Nabi. Lengkap ya dengan anunya. Ayo maju. Ayo maju, cepat, ini paling enak ini. 10, 9, 8. Kita maju. Ayo angkat. Ayo yang perempuan dari tadi. Ayo. Sudah? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Nabi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Inti dari hadis tadi, kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Bagaimana sih anak yang durhaka sama orang tua tuh kayak mana? Nanya dulunya. Nah, di pojoknya. Siapa dulu tadi? Oke. Nah, kita anukan. Nunjuk langsung maju aja ya. Ya, biar dikemak. Pertanyaan. Langsung berdiri maju. Pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya. Yang tahu rukun Islam angkat tangan. Maju. Bapak. Oke. Siapa? Ini sudah tadi kan? Oh, maju. Sini. Sebutkan. Membaca 2 kalimat syahadat, sholat, berpuasa, membayar zakat, naik haji bila mampu. Sebentar. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, nantinya di akhirat mendapat siksa yang berat. Oke? Kasih hadiah dulu baru kita nyanyi. Oke, alhamdulillah. Nah, tepuk tangan dulu. Baik. Dengarkan. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, nantinya di akhirat mendapat siksa yang berat. Hafal ya? Berarti itu. Jadi rukun Islam itu ada 5. Jangan sampai kita orang Islam mengaku orang Islam tapi kita tidak tahu dengan rukun Islam. Oke. Kita langsung tutup doa ini. Oh, ada. Oh, ada pertanyaan masih. Nah, ada 100.000. Woi. Siapa nama lengkap Nabi Muhammad? Ayo, tengah. Itu. Suruh maju lah kok. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Bilal
sudah jawab tadi. Bapak ngasih tahu dia agar kalian tahu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Alhamdulillah. Ayo siapa yang tahu? Angkat tangan, saya kasih 50.000 yang lengkap. Tadi yang sesuai saya kasih tahu tadi. Karena pertanyaan itu akan dipertanyakan sama kamu pikir salah sesuatu. Nah kan? Bapak kasih tahu jawabannya, tapi kalian terdengarkan kan? Pertanyaan lain itu loh. Oke. Alhamdulillah. Nah sekarang lagi habis. Kak Ovi. Siapa yang malam tadi sholat subuh? Ya, siapa yang malam tadi sholat subuh? Maju, ya sini. Sholat subuh, maju. Ya, yang sholat subuh, maju. Ya, habis sudah. Ayo, maju. Halo. Adik-adik, nih ini sholat ya, sholat subuh ya. Ya, sebentar kan. Halo. Adik-adik, kalau kita tidak sholat, sholat adalah paling utama amal. Ya, kalau kita tidak sholat, apa yang akan kita bawa di alam kubur? Lihatin, nih, ini cuma ini doang, ini yang sholat subuh ya. Kita, woi, tambah 2 jam lagi nih. Ya, sholat itu amal yang bukan mainan. Karena di alam kubur nanti yang akan dipertanyakan awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalat. Amalan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau etang benar sholatnya di dalam kubur di hari kiamat, selesai dah. Langsung ditenteng sama malaikat ini aman-aman. Tendangnya ke neraka. Nauzubil. Pak berat sholat subuh Pak. Ini bisa sholat subuh. Siapa mengingatin? Pakai alarm. Siapa mengingatin? Mama. Siapa mengingatin? Bapak. Siapa mengingatin? Bapak. Siapa mengingatin? Bapak. Siapa mengingatin? Ingat seorang. Saya yakin kalian itu mingat jam 4. Jujur deh. Pasti. Oke ya. Sekarang gini, sholatlah kamu sebelum sholat disolatkan. Sholat sebelum kita disolatkan. Kata Rasulullah, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ya Rasul, wahai Bapak, misalkan ke saya, kami nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring tidur, nggak bisa baring pakai isyarat, nggak bisa pakai isyarat, sembayangkan, disolatkan. Ini alhamdulillah nih, ya kan? Silakan. Alhamdulillah. Nah, 20.000 orang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ibu juga dapat. Alhamdulillah. Ya. Ya, silakan kembali. Adik-adik, sebagai penutup ceramah pada hari ini, Dek. Sebagai penutup ceramah, mari
kita ikuti yang diajarkan Rasulullah, terutama sholat. Sholat ya, sholat jangan ditinggal. Paham belum? Ingat ya, sholat jangan ditinggal. Baik, ya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tundukkan kepala kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu bermanfaat, diberikan sehat lahir dan batin, dibanyakan rezeki, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama syuhada dan sholihin, dan dipertemukan dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Amin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan lana min afadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa karamatil Fatihah. Ya Barjal Hamya Kashifal Gham ya man ibadi ya Rahman. Allahumma dafi'al bala ya Allah. Allahumma dafi'al bala Rahman. Allahumma dafi'al bala Rahim. Allahumma dafi'al bala wal wabal wal fashar wa kayyihum al fitan wa zahara minha wa batan. Ambal min yakhassahu min bilal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarri su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhirnya lagu dunia dijadi syukur wa lagu ulima jaro alisan. Kalau pedang lukai tubuh pastilah ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat mati saja. Hadana Allah ya majma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.